Welcome to kantor Toge Productions. Tadi udah lihat tour juga mungkin sekitar kantor kita kayak apa. Dan ini this is my office. So welcome. Terus ceritain sedikit dong, nggak sedikit juga sih, ceritain tentang Toge dong. Mungkin Darmin bisa ceritain. Ya, kita ketemu kan pas kuliah. Gimana tuh kuliahnya tuh? Kita kuliah di BINUS. Terus kita sempat mengambil level degree ke Australia. Dan di sana kita mau nggak mau kita kerja bareng nih, karena kita kan mau nggak mau masa jadi tiap project kita kerjain bareng gitu kan. Nah dari situ kita mulai ketemu chemistry-nya. Lalu ketika kita udah lulus kita kembali ke Indonesia. Kita sempat kerja di perusahaan-perusahaan lain dulu. Si Chris di perusahaan apa, aku di perusahaan apa. Lalu setelah beberapa lama kayaknya enak nih kita kalau bisa bikin perusahaan sendiri, kita mikir kan. Terus gue bikin prototype, lalu si Chris coba masuk ke game gue, dan kita coba jual gamenya. Wah cukup menguntungkan nih waktu itu kan. Apa tuh yang pertama? Nama gamenya Days to Die. Ya, jadi sebenarnya ada ceritanya lagi di bagian itu sih. Jadi dulu pertama kali kita bikin game itu gara-gara ada kompetisi juga di internet. Jadi ada kompetisi game development gitu ya. Hadiahnya waktu itu kira-kira $1,000. Waduh. Nah terus dia waktu itu udah mulai bikin prototype, tapi sorry Admin, dia nggak bisa gambar gitu. Dia nggak bisa gambar, terus dia juga buta warna. Nah jadi sebagian buta warna sebagian, partially blind, color blind. Nah terus jadi dia kontak gue gitu kan, kayak Chris kita kerja bareng yuk bikin game ini gitu kan. Nah terus kebetulan gue memang dari kecil suka gambar. Nah jadi kita kerja bareng, bikin gamenya. Ternyata nggak menang gamenya di kompetisi itu. Cuman kebetulan pas kita udah bikin game itu udah jadi, kita taruh di ada satu website kayak semacam marketplace buat game gitu. Ternyata kita dapet tawaran dari beberapa sponsor gitulah katakanlah. Nah ternyata tawaran itu lebih besar daripada hadiah kompetisinya gitu. Terus kita wah ternyata ini peluangnya cukup baik ya gitu. Kita bisa akhirnya kita coba ekspor lagi. Nah dari situ kita akhirnya memutuskan untuk yaudah kita bikin full time gitu, game development company. Jadi kita berdua quit dari perusahaan sebelumnya yang kita kerja, terus kita mulai dari nol. Kita bangun sendiri dari awal. Modalnya benar-benar cuman apa yang ada di tabungan waktu itu sama laptop aja gitu. Ya. Tahun berapa itu waktu pas startingnya? Pertama kali kita start tuh 2009. Itu benar-benar awalnya yang di rumah Chris itu. Ya di rumah gua. Terus kita mulainya ya udah di kamar aja gitu kan, ada kayak study room gitu, kita bikin di situ, kita bikin game. Terus habis itu kita tahun 2009 akhir gitu kita pindah ke garasinya Darmin. Ya. Di mana tuh? Di Modern Land di Tangerang. Nah jadi gue juga merasa kayak misalnya di daerah Tangerang gitu kan lebih nggak macet gitu ya, trafiknya juga nggak separah di Jakarta, dan kita ngerasa lumayan homey. Jadi kita pilih daerahnya memang Tangerang. Terus waktu pas dari sana, dari Modern bisa sampai ke Karawaci ini gimana nih ceritanya? Kita sempat pindah-pindah tempat berapa kali gitu ya. Jadi banyak kita pindah-pindah tempatnya. Jadi waktu di garasinya Darmin, ya gimana ya, kita pertama ada beberapa masalah. Pertama tempat parkir, karena itu kan rumah gitu kan, tempat parkir terbatas. Sedangkan kita waktu itu berempat ya. Kita udah berempat, 4 mobil. Jadi datang parkir. Punya mobil ya. Kita parkir di tetangga gitu kan. Kadang ada tetangga yang marah, kok parkirnya di depan rumah gua. Nah itu yang pertama masalahnya. Yang kedua, kalau bokap gua suka pagi-pagi manasin mobil tuh. Pas manasin mobil, masuklah asapnya ke garasi. Batuk-batuk lah mereka. Kita digas tiap pagi, kita digas CO2. Pagi-pagi udah pada coding gitu kan, udah pada gambar. Kena hirup asap mobil kan nggak bagus juga. Jadi kita mikir, ya kita cari tempat yang parkirnya enak, juga nggak ada masalah tadi asap, dan kita bisa bebas gitu kan. Ya kita coba cari dan ketemu di sinilah. Ya, jadi kita waktu itu sempat pindah juga, ada satu, jadi tante gua gitu punya ruko nggak pernah dipakai, terus kontraknya udah mau habis nih gitu kan. Jadi mikir ya udah pindah situ bentar gitu kan. Sambil kita bikin project, kita kumpulin dana, akhirnya kita udah kumpul dana. Terus kita cari tempat lagi kira-kira mana sih yang affordable gitu. Terus ada teman yang rekomend kayak di Taman Elok Selatan gitu kan. Kontraknya murah, affordable gitu. Akhirnya ya udah kita coba kita pindah sini akhirnya sampai sekarang. Dari tahun berapa tuh? Itu 2011 ya? 2000 berapa gue juga nggak ingat.
3 tahun sih. 3 tahun. 2011 ya. 2011. Ini hitungannya berarti Toge ini udah 5 tahun ya. 5 tahun dari. Apa sih suka dukanya menjalani bisnis di industri game Indonesia gitu? Kalau awalnya sih kita senang-senang aja ya, karena kita juga pertama kita bikin flash game itu kan demand-nya cukup banyak waktu itu kan. Kita bikin apa yang mau sponsor banyak. Lalu kemudian hari mulai masuk ke iOS, makin meningkat kan, iOS mobile game itulah ya. Nah, flash game mulai menurun. Nah, di situ saat-saat kita harus beradaptasi ke mobile itu mungkin bisa dibilang saat-saat susah gitu. Tapi ketika kita udah bisa beradaptasi, itu mulai kita bisa naik lagi. Nah, paling adaptasi itulah yang dukanya kita gitu ya. Sukanya kita pas zaman-zamannya flash game lagi naik gitu. Ya, jadi kalau itu mungkin dari lebih yang internal ya. Terus kita mungkin juga sebenarnya banyak sih macam-macam ya, kayak dari mungkin antar tim gitu, ada yang idenya nggak cocok, atau mungkin ada yang kayak cara kerjanya beda atau gimana gitu, yang bisa ada konflik juga bisa. Tapi kita selama ini kita coba selalu bisa ajak diskusi gitu, jadi kita bisa solve problemnya early. Jadi kita nggak biarin sampai masalah itu berlanjut-lanjut gitu. Jadi kita coba timnya kita bikin solid, jadi semua orang bisa ya kayak teman aja lah gitu. Kita bener-bener dari gua sampai ke yang mungkin bisa dibilang karyawan gitu, kita kayak nggak ada soalnya kayak tingkatan jabatan yang kayak misalnya saya bos keluar dengerin gua, nggak gitu. Jadi kita treatnya semua tuh kayaknya selevel. Jadi kalau mereka kasih ide, kita juga accept gitu. Oh, berarti treatmentnya di sini benar-benar pengen kayak keluarga gitu. Iya, betul. Gitu. Apa yang membuat kalian yakin kalau bisnis game, industri game ini di Indonesia bakal memiliki masa depan yang cemerlang? Kita lihatnya gini, di Indonesia itu kita kita lihatnya secara human resources gitu ya. Jadi secara human resources sebenarnya kita punya banyak talent yang bisa dibilang levelnya tuh cukup udah di standar global lah gitu. Jadi misalnya kita lihat dari tahun 98 udah ada game development studio yang mengerjakan aset untuk electronic arts. Jadi itu kan levelnya udah AAA dan memang udah standarnya tinggi gitu. Nah, tapi di industri di Indonesia sendiri nggak pernah benar-benar take off gitu, karena misalnya ada misalnya katakan masalah finansial, pendanaan lah basically. Jadi orang kalau misalnya ditanya misalnya kayak invest ke industri game gitu ya, kalau kita lihat tahun 90-an pasti nggak ada yang mau gitu, karena mereka industri game gitu, mau bikin apa gitu kan, image game sendiri juga masih dibilang negatif waktu itu. Nah, jadi pendanaan tuh cukup sulit, padahal kalau kita lihat talent ini sebenarnya bagus. Dan kita bisa dibilang cost production di Indonesia tuh lebih murah dibandingin di luar negeri. Nah, jadi sebenarnya kita bisa ada keuntungan besar di situ. Jadi misalnya kita bikin production yang cukup murah, tapi kita jual ke Eropa atau ke Amerika yang dimana mereka bayar dengan dolar gitu kan. Jadi bisa dibilang business opportunity-nya di situ besar. Nah, jadi di situ sebenarnya yang kalau dari saya pribadi kayak saya rasa itu kenapa kita nggak kembangkan industri kreatif seperti ini gitu ya, dimana nggak butuh modal seperti misalnya kita harus beli bahan baku gitu ya, kan industri kreatif kita nggak butuh bahan baku semua dari kepala gitu. Jadi nggak ada modal besar yang dikeluarkan, yang penting kan niat, terus habis itu memang benar-benar kreativitas dan jangan pernah menyerah aja gitu. Opportunity bisnisnya itu udah global gitu, jadi kalau kita ngomong industri game udah nggak ada lagi tuh kayak hanya di Indonesia saja atau hanya di negara tertentu saja gitu. Jadi sekalinya kita bikin game, pasarnya itu udah seluruh dunia gitu. Semua orang bisa mengkonsumsi yang kita bikin. Jadi benar-benar nggak ada barrier. Nah, jadi itu opportunity besar banget. Terus kalau kita lihat dari pertumbuhannya, misalnya dari tahun pas kita mulai 2009, bisa dibilang studionya tuh mungkin kurang dari 10 gitu, studio game yang ada. Tapi kita lihat kalau tahun 2014 sekarang itu udah lebih dari 90 studio ada di seluruh Indonesia. Jadi itu growth-nya besar sekali. Dan saya rasa sih itu kayak ya cukup membuka opportunity banyak lah ya. Filosofi namanya kenapa Toge gitu ya, bisa aku jelasin. Toge itu kita berawal mulai dari kita kuliah di Australia, mau bikin sesuatu yang ada nuansa Indonesianya. Kita mikir kenapa kita nggak pakai Toge aja sih. Toge kan bisa ada filosofinya, dia cepat beradaptasi dengan keadaan apapun. Misalnya
cuma dengan kapas dan air mereka bisa tumbuh. Lalu juga mereka cepat tumbuhnya, cuma 2 hari 3 hari langsung tumbuh gitu kan. Terus dari kecil bisa jadi besar ya. Jadi kalau salah satunya juga betul. Nah, itu filosofinya Toge. Kalau kita sih di sini benar-benar kita nyantai banget gitu ya. Jadi itu sebenarnya juga dari filosofi kita pribadi juga, kita nggak pengen kerja yang benar-benar kayak kamu kayak budak gitu. Yang misalnya kayak jam 9 tank harus datang ceklok gitu kan, jam 5 tank pulang gitu atau apa gitu. Kita kan bekerja dengan otak gitu ya. Kalau kita ada beban di otak, tentu kerjaan kita nggak jadi produktif. Jadi kalau memang ada sesuatu yang mesti diselesaikan dulu paginya gitu. Jadi jam 9 nggak bisa datang misalnya karena anak sakit misalnya. Ya pergilah ke dokter dulu, selesaikan masalah gitu kan. Anak udah dapat obat, bisa ke kantor jam 11 nggak masalah. Yang penting produktif. Coba kalau dia anak yang sakit datang ke kantor jam 9, mau mikir pakai otak juga susah. Jadi kalian kita fleksibilitas, terus kita juga ya mau seperti tadi brainstorming, kita semua ide kita mau terima gitu kan, kita pertimbangkan, nggak langsung lu harus ikutin gua karena gua bos lu, enggak. Kita semua sama lah gitu, kita keluarga, jadi saling memberikan opini. Juga mereka kadang memberikan masukan buat kita, bukan cuma soal game, misalnya soal sikap kita juga terima. Kita juga kadang memberikan opini tentang sikap mereka juga terima gitu. Dan kita benar-benar di sini kita konsepnya semua itu kamu kerja harus fun gitu ya. Jadi karena kita juga memulai game ini kan kayak dari hobi gitu ya. Kalau misalnya kita nggak fun dalam kerjaan kita juga, kita moodnya nggak ada, terus kita juga kayaknya rasanya juga nggak pengen kerja gitu. Nah jadi benar-benar kayak kita nggak ada dress code gitu kan. Yang penting kamu comfortable with yourself gitu. Ya silahkan gitu misalnya. Tapi asal jangan pakai kolor doang ya, maksudnya bajunya nyantai gitu, misalnya kaos, celana gitu ya, celana pendek gitu juga nggak masalah. Yang penting you enjoy it gitu. Terus kita juga nggak membatasi kalau misalnya mereka punya hobi, misalnya katakanlah ada yang suka cosplay, ada yang suka ngerakit Gundam gitu ya. Jadi kita benar-benar ya bebas lah, kayak benar-benar kayak kita temen hangout aja rame-rame gitu. Dan dari situ fun, environment-nya enak, kita bisa kerjanya juga enak. Nah, kalau dari segi persaingan gitu, kita tahu hal apapun itu yang kita kerjakan itu pasti ada yang namanya unsur kompetitif. Nah, pandangan dari kalian sebagai pendiri Toge ini gimana melihat persaingan industri game di Indonesia hari ini? Kalau menurut gue sih persaingan di industri game di Indonesia sih masih sangat sehat ya. Jadi benar-benar semua saling support gitu. Jadi semua studio yang ada di Indonesia yang kita tahu gitu ya, mereka nggak pernah ada yang benar saling sikut-sikutan, nggak ada. Jadi mereka saling support, mereka bisa saling sharing idea. Bahkan kalau ada yang rilis game juga semua saling support gitu, kayak bantuin marketing, bantuin sebaran di sosial media, dan saya rasa itu sangat-sangat positif. Karena sebenarnya kalau dilihat dari industri game sendiri nggak ada benar-benar katakanlah persaingan direct competition gitu ya. Jadi nggak ada yang benar-benar kayak kompetisinya tuh direct banget gitu, nggak ada. Di luar pun nggak begitu ya. Jadi benar-benar kalau misalnya mereka compete, marketnya kan sebenarnya luas banget gitu ya. Jadi kita nggak berasa tuh kayak oh dia mencuri market gue tuh, nggak. Jadi semua justru kayak saling support gitu, karena justru kalau misalnya ada satu studio yang sukses di secara global gitu ya, yang bangga juga semua yang ada di Indonesia gitu. Ya. Paling kalau soal bukan kompetisi mungkin ya, tapi cloning gitu ya. Kalau cloning beda cerita. Jadi kalau beberapa game kita sempat diambil gitu saja, dimasukin ke mobile, ke Android dan ke iOS. Dulu pernah baca artikelnya. Nah itu yang bukan persaingan sehat lah itu kayaknya. Dan itu juga bukan dari Indonesia sih, dari China sama ya. Yang biasa membajak itu justru dari luar Indonesia gitu. Terakhir nih soal pembajakan nih, gimana Toge Production melihat pembajakan game dan mungkin bisa digabungin topiknya sama masuknya era digital ke dunia ini sekarang. Sebenarnya kalau pembajakan tuh sangat melukai industri kreatif sih memang. Tapi sebenarnya kita juga kalau sebagai studio indie atau studio game development gitu ya, sebenarnya jangan terlalu membuat itu menjadi halangan ya. Jadi jangan takut produknya dibajak gitu. Karena kalau misalnya kamu udah takut duluan, kamu nggak akan progres gitu.
Nah, ada banyak cara yang bisa dilakukan gitu untuk menghindari pembajakan. Yang pertama, kamu bangun kayak brand awareness-nya gitu. Jadi orang tahu bahwa game originalnya ini adalah punya siapa gitu, punya Toge Productions misalnya. Jadi kita bangun nama reputasinya gitu. Kita bangun nama brand kita di mana orang tuh bisa tahu Toge Productions itu dengan reputasi yang baik gitu. Nah, jadi kalau misalnya orang udah punya itu, biasa fans kita justru yang ngebelain kita. Mereka ngasih tahu, game ini baru dibajak nih sama ini gitu. Kita dikasih tahu malah sama fans kita. Terus kita belum ngapa-ngapain, fans kita udah ngepost dulu misalnya karena ini game bajakan, di bagian komen udah dikasih tahu ini game bajakan yang aslinya bikin Toge Productions segala macam. Justru kita dapat support dari situ, dari fans kita, yang dimana karena ada mereka kita bisa dapat early warning gitu ya. Nah, akhirnya kita bisa proceed lebih lanjut mungkin secara legal atau secara komplain, kita kirim komplain langsung ke marketplace tertentu atau ke perusahaan tertentu. Jadi kita bisa kita handle dengan begitu. Ya mungkin untuk pembajakan di Indonesia sendiri memang kita akui banyak banget aplikasi-aplikasi masih orang-orang masih pakai bajakan gitu ya. Tapi ya untuk teman-teman yang di industri kreatif saya rasa jangan jadikan itu barrier sih. Justru kita harus coba bangun industri Indonesia, kreatif Indonesia bisa sukses di luar negeri dengan harapannya ya nanti orang akan sadar juga gitu bahwa kayak kalau gue ngebajak terus industri di Indonesia nggak akan tumbuh gitu. Jadi mereka juga kan coba support gitu ya. Dan mereka mungkin pelan-pelan akan transisi akhirnya beli original, dan saya yakin itu butuh waktu yang lama, tapi it has to start from somewhere kan. Kita nggak bisa cuma nunggu doang. Oke, terakhir ada pesan apa yang mau disampaikan untuk penonton dari Toge Production sebagai pelaku industri game Indonesia? Ya kalau dari aku sih do what you wanna do, but do it with passion. Jadi kalau kamu melakukan sesuatu, lakukan itu dengan sungguh-sungguh, jangan cuma asal-asalan, dan pasti suatu saat nanti kalau kamu mengerjakannya dengan passion, kamu pasti sukses. Ya. Ayo dukung industri game Indonesia.